Apa sih aflatoksin B1 ini? Bu. Ya, Iksan. Mau jawab, Iksan? Ya, Bu. Setelah saya baca-baca, aflatoksin ini racun dari jamur. Agak dibesarkan sedikit suaranya, Iksan. Kecil di laptop saya. Ya, Bu, izin, Bu. Oke, silakan. Aflatoksin ini adalah satu racun, Bu, dari jamur. Iya. Dampaknya? Jadi aflatoksin B1 ini itu bisa menimbulkan ini ya, menimbulkan karsinogenik atau kanker atau tumor. Sedangkan kalau toksin botulinum tadi seperti sudah dijelaskan, dia bisa menyebabkan kelumpuhan, tapi dengan ini ya dampak yang paling berbahayanya adalah bisa menyebabkan kematian pada ini ya, pada hewan uji coba. Ini contohnya kalau untuk aflatoksin B1 dengan dosis ini satuannya ppb part per billion. Kalau 0 otomatis responnya 0 dari 18 ini ya, 18 hewan uji coba. Sedangkan kalau dosisnya 1 ppb, hasil responnya itu adalah 2 dari 22 hewan uji coba. Sedangkan kalau dosisnya 5 ppb, ini maaf nih salah ya. Itu 3 dari 22 hewan uji coba mengalami tumor. Lalu kalau dia dosisnya 15 ppb, itu responnya berupa 4 dari 21 hewan uji coba mengalami tumor. Sedangkan kalau pada dosis 50 ppb, itu sebanyak 20 hewan uji coba dari 25 hewan uji coba itu mengalami tumor atau kanker. Dan kalau dia dosisnya 100 ppb, itu semua dari hewan uji coba itu mengalami atau terkena tumor atau kanker. Sedangkan kalau toksin botulinum, PG itu piktogram satunya ya, piktogram. Jadi dengan dosis 1 piktogram sampai 27 piktogram itu tidak ada ini ya, tidak ada hewan uji coba yang mengalami kematian. Lalu pada dosis 30 piktogram ada 4 dari 30 hewan uji coba mengalami kematian. Lalu pada dosis 40 piktogram itu ada 16 hewan uji coba yang mengalami kematian, dari 16 dari 30 ya. Dan seterusnya yang paling tinggi, justru yang paling tinggi ini ya di dosis 45 dan juga 50 piktogram. Nah, itu responnya berupa 26 kematian dari 30 hewan uji coba. Lalu semakin meningkat lagi, justru malah semakin menurun. Jadi gini ya, dosis itu bukan berarti semakin banyak dosisnya akan selalu ini ya, semakin ini ya, semakin memberikan dampak, atau semakin jumlah yang terkena dampak atau hewan uji coba yang mati itu akan semakin tinggi. Kenapa ada tiba-tiba mengalami penurunan, ada awalnya sudah meningkat lalu tiba-tiba menurun. Nah, karena ini ya, kita itu dalam tubuh itu kan ada ini ya, tubuh kita itu akan beradaptasi dengan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk juga hewan ataupun tumbuhan.
Nah, mungkin pernah dengar hewan atau tumbuhan yang resisten. Nah, jadi dia tubuh kita tuh membentuk sistem kekebalan. Jadi makin justru semakin apa ya, jumlah yang semakin banyak atau semakin lama terpapar, tubuh kita itu malah justru akan kadang-kadang lama-kelamaan akan beradaptasi dan dia akan kebal terhadap zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, namun kalau sistem kekebalan kita itu ini ya beda-beda satu dengan yang lainnya, sama juga halnya dengan hewan. Nah, itulah kenapa pada dosis 55 lalu juga 60 dan 65 piktogram itu relatif lebih rendah dibandingkan pada dosis 45 piktogram dan 50 piktogram. Ini ya dampak kematiannya terhadap hewan uji coba. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri, baik kita manusia, hewan ataupun tumbuhan itu kita akan ini ya membentuk ini ya resisten atau kebal atau kita tahan terhadap apa ya zat racun yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya saja kayak gini ya, contoh yang paling sederhana seperti tumbuh-tumbuhan yang disemprotkan pestisida atau hama yang kita semprotkan pestisida supaya dia mati, supaya tidak mengganggu tanaman gitu ya. Jadi hama itu kalau diberikan pestisida yang sama terus menerus, lama kelamaan hama itu akan beradaptasi dan akan membentuk resisten dalam tubuhnya. Jadi dia akan jadi kebal terhadap pestisida yang disemprotkan tadi. Jadi mungkin awalnya memang dia akan menyebabkan kematian yang cukup drastis, tapi lama kelamaan jika digunakan terus menerus dia malah akan menyebabkan kekebalan pada tubuh pada hama. Itu contoh paling sederhananya. Oke. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau sudah cukup jelas? Izin, Bu. Ya, silakan. Untuk yang volume maksimum larutan sediaan uji tadi, Bu, kan ada yang disuntikan di darah, terus otot. Nah, ini. Itu maksudnya memang dibedakan ya, Bu? Yang di darah dengan di otot. Iya, benar. Memang ini dibedakan. Jadi ada yang diinjeksikan di pembuluh darah vena, ada yang di otot, dan ada yang secara oral. Nah, ini kan seperti yang tadi ya ditanyakan ya, ada variasi namanya. Nah, jadi jumlah seperti saya jelaskan tadi, jadi berbeda cara yang digunakan, dampaknya terhadap hewan uji coba itu kan tidak sama. Kadang-kadang ada yang sama, tapi beberapa situasi kadang-kadang malah betul-betul berbeda satu dan yang lainnya. Jadi kalau dalam kasus ini pada contoh yang saya ambil ini, yang ini diantara yang disuntikan langsung ke pembuluh darah vena, ke otot, dan secara oral itu berbeda. Jadi kalau dari mencit, tikus, dan kelinci itu justru secara ini ya kalau diinjeksikan toksikannya menggunakan secara ke ototnya atau secara intramuskular. Nah itu ini ya dampaknya cukup toksik. Karena apa, dengan jumlah sedikit dia sudah menyebabkan banyak kematian ya, sudah menyebabkan LD50. Sedangkan kalau pada hewan anjing justru pada metode yang ini ya dengan menggunakan injeksi secara intravena atau ke pembuluh darah vena dengan jumlah sedikit sudah menyebabkan toksik pada hewan anjing. Nah, itu makanya saya tadi bilang kalau cara yang berbeda itu dampaknya juga atau hasil yang diperoleh juga bisa jadi berbeda. Tapi kalau cara menentukannya atau cara menghitungnya tetap sama. Maksudnya cara menentukan LD50-nya tetap sama. Jadi berdasarkan dari jumlah kematian dari separuh populasinya. Itu cara menentukan LD50. Tapi kalau dampak dari jenis misalnya apakah dia oral, apakah dia inhalasi, apakah dia disuntikan ke vena, apakah dia disuntikan ke otot, atau dia disuntikan ke abdomen, ada namanya SC namanya singkatannya. Ada secara SC, ada lagi secara ke ini ya ada IP lagi namanya, ada ini IV, IM, ada IP, ada SC,
lalu ada secara oral. Nah, kalau IV, IM, IP sama SC itu sama-sama secara ini ya, secara injeksi. Hanya saja tempat diinjeksikannya itu beda-beda. Kalau dia yang IP itu dia ke ini ya, ke abdomen kita. Jadi dia letaknya itu di bawah ini, di bawah di sekitaran ini ya, di bawah di atas diafragma, di atas diafragma, di bawah paru-paru. Nah, sedangkan kalau yang SC itu disuntikannya itu pas di bawah ini ya, di atas permukaan kulit kita. Kalau yang vaksinasi, yang imunisasi, nah itu dia metode SC namanya. Nah, itu dia. Jadi beda jenis injeksi pun maksudnya letak dari suntikan atau letak dimasukkannya injeksinya pun hasilnya bisa jadi berbeda, bisa jadi sama, tergantung dari jenis toksikannya, jenis hewannya yang digunakan atau hewan uji coba yang digunakan. Tuh. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, mudah-mudahan cukup jelas semua ya. Mudah-mudahan ngerti semua. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kalau seandainya tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, silakan diajukan pertanyaan di forum diskusi. Insya Allah nanti kapan saya cek, nanti saya jawab. Saya tutup dulu perkuliahan kita pada siang menjelang sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.